Standarisasi asam NaOH dengan menggunakan larutan standar asam oksalat 0,1 normal. Nah, jadi dalam melakukan standarisasi, alat yang kita butuhkan yang pertama buret ya. Buret ini kita gunakan sebagai untuk memasukkan di sini, nanti kita masukkan NaOH gitu maksudnya. Jadi NaOH-nya dimasukkan di sini, kemudian nanti asam oksalatnya kita masukkan kemari. Ini apa namanya? Erlenmeyer. Oke, Erlenmeyer. Nah, sebelum kita memasukkan NaOH ke dalam buret ini kebetulan buretnya adalah buret ukuran 50 mili. Bagaimana pembacaan skala ukurnya udah kita bahas kemarin ya. Bagaimana membaca skala ukur pada buret, yaitu satu garis kecil ini berapa mili? 0,1 mililiter. 0,1 mililiter harus dibuatkan satuannya, jangan hanya dibilang 0,1. Bisa aja 0,1 gram, kilometer. Kan kalau nggak dikasih satuan kan jadi susah. Nah, sebelum buret ini kita pakai, terlebih dahulu buret ini harus kita bilas. Kan? Kita bilas dulu. Dibilas pakai apa? Aquades. Coba ambil aquadesnya dulu. Kita bilas pakai aquades. Bagaimana teknik membilasnya? Seperti ini aja. Pastikan dulu ini kerannya ditutup. Kalau kerannya ini ditutup, pasti posisinya tegak lurus ya. Nah, buret ini terdiri dari, ini ada keran, kemudian ujung cerat. Ini ceratnya, ini badan daripada buretnya yang berisi skala. Nah, jadi di sini keran ini, cara membuka kerannya nanti jangan terbalik, jangan seperti ini, tapi ke depan ya. Nanti pada saat kalian melakukan titrasi kadang mau silap kalian, malah membukanya ke belakang, harusnya ke depan ya, ke depan. Nanti ini dipegang oleh tangan kiri, jadi gini nanti posisinya. Nah, jadi sebelumnya kita pakai, kita bilas dulu. Semprotkan aja aquadesnya di sini seperti ini. Kemudian kita miringkan seperti ini. Ini kalau bisa nanti di wastafel ya, di wastafel. Jadi supaya nggak ketumpahan gitu. Nah, jadi di sini kita buat seperti ini, kita putar-putar sedikit untuk membilasnya. Ya, putar-putar gini aja. Ini kan kalau di wastafel kalau ada ketumpahan kan nggak mengenai dirimu dan nggak mengenai meja kerja ya. Nah, setelah dibilas seperti ini, baru kita keluarkan. Ibu keluarkan di sini aja. Posisinya kita keluarin. Dah. Yang harus kalian pastikan ujung cerat ini harus terisi ya. Tidak boleh ada gelembung udara di sini. Ini harus terisi penuh. Nah, ini kebetulan juga udah terisi penuh ya. Ya, oke. Nah, setelah dibilas dengan aquades, selanjutnya buret ini kita bilaslah dengan larutan yang akan dimasukkan ke dalamnya. Apa tadi yang mau dimasukkan kemarin? NaOH sama asam oksalat. Jadi jangan langsung dimasukkan NaOH-nya, nggak boleh. Jadi NaOH itu sebelumnya dibilaskan dulu kemari. Cobalah ambil NaOH-nya. Ini tadi asam oksalat. Karena di sini mau diisi NaOH, bilas dulu dengan NaOH. Jadi kalau misalnya nanti kita titrasi menggunakan zat lain, dibilas lagi dengan zat lain, baru hati-hati. Bagaimana caranya membilasnya? Ya biasa aja seperti ini pun bisa. Kalau kalian khawatir seperti ini, boleh dibantu pipet tetes ya. Sedikit aja, namanya kita sekedar membilas, jadi dikit aja. Oke. Nah, seperti itu cukup. Lakukan seperti yang tadi juga, dimiringkan. Tujuannya apa? Kan tadi di sini dibilas pakai aquades. Jadi ini untuk membuang sisa-sisa aquades yang kemungkinan masih ada di dalam buret. Jadi nggak boleh, buret ini harus benar-benar steril dia dari zat-zat lain. Jadi hanya khusus NaOH-nya aja. Oke, kita keluarkan lagi. Oke, udah selesai kita soal bilas membilas ya. Nah, dilanjutkan dengan mempersiapkan statifnya. Perhatikan.
sebelum ini kita isi kan buretnya harus kita berdirikan dulu di statif dan klem. Ini namanya statif, ini namanya klem. Jadi jangan bingung lagi nanti ya. Saya ulangin, ini namanya statif, ini namanya klem. Posisi meletakkan klem pada statif harus 2/3 dari tinggi statif. Ini dia, ini udah benar posisinya. 2/3 dari tinggi. Jadi kalau kita buat seperti ini salah. Kita buat di sini ini salah. Apalagi di sini ya. Jadi dia 2/3 di atas. Ini seperti ini posisinya. Supaya apa? Supaya stabil. Stabil nggak goyang-goyang nanti pada saat kita letakkan buretnya. Ini dikunci. Kemudian posisi klem di sebelah kanan. Harus di sebelah kanan. Jadi kalau dibuat seperti ini salah. Ini sebelah kiri namanya kan? Nggak boleh ya. Harus sebelah kanan. Oke, paham? Harus sebelah kanan. Ibu kunci lagi. Nah, bagaimana caranya kita meletakkan buret? Ini kan ada seperti ini. Ininya, penjepitnya ya. Jadi ini nggak perlu lagi dibelit-belit pakai kertas atau pakai tisu. Karena kalian khawatir kepleset kali ya. Jadi ini kan udah ada pengaman karetnya. Jadi udah pasti dia aman ya, nggak kepleset. Yang penting hati-hati meletakkannya. Nah, ini tadi buret yang udah kita bilas, kita tegakkan di atas statif klemnya. Jadi agak-agak jangan langsung dilepas ya, takutnya cep gitu jatuh. Jadi agak dijaga-jaga sedikit, ditahan-tahan ini, dirasa-rasa nih udah aman belum gitu. Ingat posisinya harus tegak lurus seperti ini kerannya. Nggak boleh masangnya mereng gini ya. Udah latihan di rumah kan? Membuka keran saya suruh kan? Setetes demi setetes udah. Udah. Oh, di situ tadi latihannya. Nah, jadi nanti ini posisi tingginya seperti apa? Nanti kita cocokkan dengan Erlenmeyer yang akan kita pakai ya. Kita masukkan kemari Erlenmeyernya. Ujung cerat ini sekitar 1 cm masuk ke dalam bibir Erlenmeyernya. Sekitar 1 cm atau 1,5 cm. Jadi nggak boleh menggantung juga seperti ini misalnya. Ini nggak bisa ya. Jadi dia harus masuk juga gini sedikit. 1 cm atau 1,5 cm. Dan diupayakan ini Erlenmeyer letaknya di tengah. Ini kan nggak di tengah kan? Nggak di tengah kan? Gantung kan? Jadi kayak mana caranya ini? Caranya ya ininya kita setel. Si klemnya tadi kita setel. Kan bisa digerakkan ya kan? Supaya posisinya di tengah. Oke, bisa dipahami? Oke, paham ya. Kunci lagi, jangan lupa kunci. Lupa kunci, pleset ini semuanya jatuh semuanya nih. Nah, itu dia untuk tahap pertama. Ini semuanya saya lihat pada tercemar ini nih. Lihat nih. Ya, jadi semua harus dibilas ulang nanti ini ya. Ini buretnya dibilas ulang lagi. Tadi ibu membilasnya ini hanya sekedar contoh. Nanti ini milik kelompok berapa? Kelompok 1 dibilas ulang. Ibu hanya mendemokan tadi. Nah, tadi buretnya mau diisi pakai apa? Pakai NaOH. Jadi bagaimana? Kita masukkan NaOH-nya kemari. Bagaimana cara memasukkannya? Cara memasukkannya, ini buretnya kita turunkan dulu. Ini kan tinggi banget dia kan? Kalau ini kita masukkan seperti ini NaOH-nya kan bisa ketumpahan ke wajah kita, bisa kecipratan ke kita kalau silap kan, atau dia nanti bek-bek gitu nolak, dia ada gelembung airnya, jadi kita bisa kesiram kan. Jadi caranya ini kita turunkan, buretnya kita turunkan, tapi jangan sampai terantuk ya. Nah, kalau gini kira-kira udah bisa belum? Kalau setinggi ini udah bisa belum? Udah lah, Bu. Udah bisa ya? Udah bisa lah, ini udah aman ya. Nah, kalau udah itu kita bantu pakai corong. Kita bantu pakai corong. Jangan lupa tadi corongnya dibersihkan dulu. Baru kemudian kita masukkan NaOH-nya seperti ini. Oke, paham? Paham, Bu. Pastikan memasukkan NaOH keran dalam posisi tertutup. Nah, ini ada teknik ya dalam memasukkan zat ke dalam buret. Ini nanti bisa kalau kita masukkan ini blek-blek gitu dia di sini gelembungnya, jadi dia nggak mau masuk kemari. Caranya nanti ambil kertas sedikit, ini dikasih ganjal di sini. Tisu juga bisa, Bu? Tisu boleh, tapi ibu khawatir jangan sampai masuk. Nah, kalau udah masuk ini bahaya, bisa penyumbatan di ujung keran dan sulit mengeluarkannya lagi. Jadi kalau tisu itu kan lembut,
Khawatirnya seperti itu dia jatuh. Pakai kertas biasa aja, sedikit aja, ganjal. Oke, ada yang mau ditanya untuk ini, untuk proses memasukkan ini enggak ya? Aman ya? Nanti dipaskan di sini ya. Paskan di garis meniskus 50 ml-nya. NaOH-nya. Tahu kan perhitungannya kan cekungannya berada di garis, cekungan bawahnya ya berada di garis. Namanya meniskus cekung. Oke, bisa dipahami? Nah, kalau udah selesai jangan lupa corong diturunin. Jadi kalau udah selesai diisi, jangan lagi ada corong di atas. Itu teknik yang salah. Kalau terjadi seperti itu. Oke, selesai untuk buret. Preparasi buret atau persiapan buret. Kita lanjutkan sekarang kita mau memipet zatnya. Tadi yang di dalam buret kita masukkan NaOH. Nah, sekarang ke dalam Erlenmeyer kita masukkan apa? Asam oksalatnya. Nah, persiapan dalam memipet asam oksalat kita butuhkan pasti ini namanya apa? Pipet. Pipet apa namanya nih? Inilah yang dinamakan pipet volume. Ini merupakan alat ukur yang teliti. Kenapa dia udah tersedia hanya 10 mili? Ya, jadi ada beberapa ukuran pipet volume ini. Ada yang 10 mili, ada yang 5 mili, ada yang 25 mili. Ya, sesuai kebutuhan. Karena hari ini kita membutuhkan pemipetan 10 mili, kita pakai pipet volume. Ingat, ini pipet volume. Nanti ada lagi jenisnya namanya pipet ukur. Pipet ukur itu dia ada yang 50 mili, ada yang 10 mili, tapi di sini ada garis-garisnya gini, seperti buret. Gitu. Ada garis-garis. Kalau ini kan hanya pas 10 mili di sini udah ada batasnya ya, batas garis meniskusnya 10 mili. Jadi kalian harus menarik zat sampai batas garis ini. Nah, sebelum pipet ini digunakan sama seperti buret tadi, dibilas lebih dahulu. Dibilas karena ini nggak ada kerannya, jadi bilasnya hati-hati seperti ini aja. Oke, udah dibilas. Selanjutnya dibilas lagi pakai zat yang mau dipakai. Caranya gimana? Apa tadi yang mau dimasukkan kemari? Asam oksalat. Oke, ini asam oksalat ya. Udah bener? Nah, ini asam oksalatnya. Caranya gimana? Dibantu pakai apa nih namanya? Ini apa namanya? Bola karet. Ada lagi nama lainnya? Bola karetnya udah rusak nih. Ada suara airnya di dalam kan? Berarti ada siswa kemarin kesedot nih kan, bener udah ada airnya. Kesedot dia nih. Dia mipet kesedot masuk kemari. Jadi kan ibu bilang kan batasnya hanya di garis ini kan. Tapi kenyataannya dia kesedot. Kenaikan sampai masuk kemari-marinya. Ini bisa rusak nih. Jadi jangan sampai terjadi seperti ini ya. Ya, Bu. Nanti bisa rusak nih. Ini pasti udah pasti rusak ini nanti. Tinggal nunggu waktunya aja nih. Tercemar dia. Nah, jadi sebelum bola karet ini dipakai, kita kempeskan seperti ini, kempes. Ya. Nah, jadi kalau mau mengembangkannya gimana? Cukup tekan ini. Di sini ada S, ada apa nih? Huruf S sama huruf E. Huruf S, huruf E. Ya. E exit, keluar. Jadi kalau mau dikeluarkan tekan exit. Nah, jadi kalau mau dikembangkan ini tekan E-nya. Tuh. Balik lagi dia, gitu kan? Kalau mau nyedot gitu. Tapi kalau sebelum nyedot kan dikempesin dulu gitu. Dikempesin, harus benar-benar kempes. Ya, harus benar-benar kempes. Dah, kita masukkan. Ini namanya tadi apa? Bulb. Bulb ya, bulb, BULB, bulb. Ada yang juga bilang balon karet. Tapi itu nggak nama yang bagus ya. Fuller boleh juga. Masukkan ke pipet volumenya. Nggak usah terlalu ditekan terlalu dalam, sekitar 1,5 sampai 1 cm. Masukkan. Ya gitu. Karena nanti mau kita copot ini. Nah, caranya gimana? Kita membilas dulu ini. Kita ambil asam oksalatnya, posisi tangan seperti ini ya. Tangan kanan di sini, karena ini yang mau dibijit ini, yang S ini. Jadi tangan kiri di sini. Awas tertumpah zatnya. Masukkan pipet volume, jangan di atas. Kalau di atas nanti gelembungnya terikut udara ya, jadi agak ke dalam dikit.
Picit dikit karena ini masih mau membilas, picitnya dikit-dikit aja, lihat tangan ibu. Picitnya dikit-dikit aja. Karena kita mau ngambil dikit aja untuk bilas. Nah, segitu cukup. Baru ininya, kalau ini nggak mau naik dia kan. Jadi caranya ininya dibuka dulu baloknya. Nah, baru kita seperti ini. Ingat posisi di sini juga nanti harus di wastafel ya, biar nggak ketumpahan. Nah, ini bilas namanya. Tapi sebelumnya tadi Aquades, oke. Jangan dicuci pakai deterjen. Ingat, jangan dicuci pakai deterjen. Oke, kita keluarkan. Oke, kita persiapan untuk memipet ke dalam Erlenmeyer. Tapi ibu kayaknya nggak berani lah mipet kemarin karena ini tercemar, sayang nanti zatnya ya. Nggak tahu yang ini bersih apa nggak nih. Sama juga khawatirnya, sayang nanti zatnya nih kelompok 1 punya. Oke, kita persiapan memipet sama seperti tadi. Masukkan balknya, posisi tangan seperti ini, masukkan ujungnya, tapi nggak boleh sampai ke bawah ya. Nggak boleh sampai ke bawah. Kenapa nggak boleh sampai ke bawah? Nanti khawatirnya ya ujungnya terantuk ke bawah, sompel gitu ya. Nah, jadi jangan sampai ke bawah. Posisinya seperti ini tangan di sini. Kalau takut ini goyang-goyang ya, tangan letak di sini, yang ini mijit gitu. Oke, dipijit pelan-pelan. Kalau bisa, dia kan turun, ini diturunin lagi gitu. Ujungnya diturunin lagi. Mijitnya pelan-pelan aja. Pakai hati ya, pakai perasaan ya. Jangan pakai tenaga dalam. Turunin, kalau bisa sekali tarik dia langsung dapet gitu, jangan kelebihan. Terus kalau kelebihan gimana bu? Ya boleh diturunkan lagi. Oke, itu kelebihan sengaja ibu buat ya. Gitu. Kalau dia kelebihan ya angkat aja gini, dipijit pula yang sikit-sikit, naikkan lagi. Oke, itu udah pas ya, langsung pas. Oke, udah cukup 10 milinya. Ambil tisu, lap ujungnya, ujung yang hanya kontak di sana, kontak di situ ya, jangan dari sini dilap ujungnya. Baru pindahkan ke Erlenmeyer. Posisi seperti ini memindahkan, posisi tangan seperti ini, posisi Erlenmeyer seperti ini ya, seperti ini. Bisa dilihat pipet volumenya membentuk sudut berapa ini? Membentuk sudut berapa ini? 90? Enggak ya, 90 harusnya tegak lurus ini ya. Nah, seperti ini posisinya 120 derajat kayaknya. Baru nanti untuk mengeluarkannya ini tinggal dicabut aja balnya. Ini sengaja nggak ibu cabut ya, takutnya dia belum dicuci, sayang. Nanti tinggal dicabut aja gini. Cabut. Setelah dicabut nanti gini ibu demokan, dicabut ini nanti kan masuk ke dalam. Nah, nanti digoreskan 3 kali, 1 2 3 gitu, untuk melihat atau mengeluarkan sisa-sisa di ujung dari pipet volume. Oke, udah paham? Kalau udah seperti itu, dilanjutkan dengan tadi di Erlenmeyernya ini kita umpamakan udah diisi dengan zatnya. Selanjutnya di dalam asam oksalatnya nanti kita tambahkan 3 tetes indikator phenolphthalein. Ya, 3 tetes indikator phenolphthalein. Nah, setelah ini ditetesi indikator phenolphthalein, kita persiapan melakukan titrasi. Ini tadi udah diisi ya, udah pas ya, kita naikkan lagi. Kita paskan posisi Erlenmeyernya seperti ini. Kita pastikan ini udah ketat, nggak usah khawatir, pakai tenaga sedikit aja. Ini memastikan dia nggak jatuh ya. Nah, pada saat mentitrasi enaknya duduk sih, kalau ibu sukanya duduk, biar nggak pegel, capek lama. Jadi posisi tangan, perhatikan posisi tangan kiri itu di sini, di keran. Tadi ibu bilang membuka keran ke depan ya, ke depan sini ya.
Nah, posisi tangan kanan di mana? Tangan kanan di sini. Jadi jangan kebalik-balik tangannya. Kalau sekiranya dia memang terbiasa tangannya tangan kiri, ya boleh dibalik. Kalau memang dia kebiasaannya tangan kiri. Jadi ibu umpamakan aja ini kita isi NaOH ya. Nah, kemudian nanti kalau pada saat proses titrasi zatnya jangan sampai kelewatan kemari gitu, kehabisan. Nggak boleh sampai kehabisan. Yang bisa terukur itu hanya batas garis ini ya. Jangan dihabiskan sampai kemari. Oke, posisi titrasi tadi seperti ini. Ibu umpamakan ini NaOH dan di sini ada asam oksalatnya. Kita buka ceratnya pelan-pelan. Ibu kan udah suruh latihan kalian kan, bagaimana caranya mengeluarkan zat setetes demi setetes. Nah, itu dia. Seperti itu. Nah, baru nanti di sini digoyang seperti ini. Ya. Hati-hati. Nanti sampai kapankah ini berhentinya? Sampai di dalam ini, janganlah sampai habis. Kalau ini mau dihabisin aja ngapain repot, tuang aja kan gitu kan. Nah, jadi sampai kapan? Sampai larutan yang di dalam Erlenmeyer warnanya menjadi merah muda. Warna merah muda itu seperti apa? Ini udah kelewatan, harusnya lebih muda dari ini dia. Ya, ini udah kelewatan, harusnya lebih muda dari ini. Nah, itulah kalian lakukan terus. Hati-hati. Kita nggak tahu sampai seberapa banyak dia ini habis terjadi titik akhir titrasi namanya. Titik akhir titrasi itu kapan terjadi? Oke, bisa dipahami? Selesai pengarahan dari ibu tentang teknik-teknik titrasinya. Silakan kalian kerjakan masing-masing. Oke.